Boleh tidak saya bertanya dulu kepada anak-anak muda yang ada di sini? Ada yang tahu greenflation nggak? Ada yang mau jawab nggak? Greenflation itu apa? Greenflation segala macam itu. Yang saya sendiri nggak pernah dengar, saya ngajar 15 tahun soal environmental ethics. Tetapi saya bisa bayangkan misalnya Gibran lagi ketagihan istilah itu. Atau bahkan lagi kerasukan istilah. Yang saya sebutkan tadi itu sama sekali bukan topik yang receh. Setuju nggak? Padahal yang dilihatkan Mas Gibran itu nada isinya, sehingga saya katakan ini pertanyaan receh. Kenapa receh? Betul. Karena begini, kalau orang bertanya sesuatu itu, kalau akademis ada latar belakangnya dulu. Ini ada peristiwa ini, peristiwa ini. Apa menurut Bapak? Harusnya gitu. Ini belum ada peristiwanya, langsung tanya apa menurut Bapak tentang ini. Itu kan secara akademis untuk anak SD kelas 3. Secara akademis itu mentah, maka saya katakan tidak layak dijawab untuk sebuah forum terhormat. Betul. Ntar dulu, ini karena saya ini orang NU, jadi di NU itu ada pesan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Maka di kalangan NU itu ada dalil. Ya, tarkul jawab alal jahil jawabun. Tidak menjawab pertanyaannya orang bodoh itu adalah jawaban yang paling baik. Ayo tanya yang baik. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak. Food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi, Pak. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga, yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja datanya. Waktu kita muda ada lagu kolam susunya Kus Plus kan. Kita tongkat kayu aja jadi tanaman. Nah, yang ini lebih hebat lagi. Namun singkong yang keluar jagung. Naman singkong keluar jagung itu sudah dibuka. Itu pakai polybag. Lalu disuruh potret sama wartawan gitu. Kita udah tahu semua itu karena saya Menko Polhukam. Dapat laporan seperti itu. Nanam singkong tumbuh jagung. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengatakan bahwa program food estate merupakan proyek yang gagal. Hal itu disampaikan oleh Mahfud pada debat keempat atau debat Cawapres kedua di Jakarta Convention Center Minggu 21 Januari 2024. Jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar aja, rugi dong, ujar Mahfud. Minggu 21 Januari 2024. Adapun program food estate yang dilaksanakan sejak pertengahan 2020 pada area lahan sekitar 30.000 hektar. Namun, demikian pada saat yang sama, impor beras mencapai level tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Dalam hitungan ribu ton, impor beras pada 2019 tercatat sebesar 444,51 ton dan 356,29 ton pada 2020, 407,74 ton 2021, 429,21 ton 2022. Sekitar 3,6 juta ton. Data Badan Pusat Statistik atau BPS pada Januari 2024 yang sama. Impor komoditas beras pada 2023 tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Impor itu berasal dari Thailand dengan volume 1,38 juta ton atau mencakup 45,12% dari total impor beras. Sementara itu dari Vietnam 1,14 juta ton, Pakistan 309.000 ton, Myanmar 141.000 ton, dan lainnya 83.000 ton.
Akademisi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohmah, menyampaikan bahwa program food estate yang dilaksanakan mulai 2020 di Kalimantan Tengah dengan luas 30.000 hektar dari bekas proyek lahan gambut dengan komoditas padi dinyatakan gagal karena sejumlah faktor. Berdasarkan jurnal penelitian Institute for Advancing Science, Social and Sustainable Future pada 2023 yang dilakukan oleh Al-Savana, Rasman, dan kawan-kawan dari Universitas Indonesia, terdapat 5 faktor di belakang kegagalan proyek tersebut. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengatakan bahwa program food estate merupakan proyek yang gagal. Hal itu disampaikan oleh Mahfud pada debat keempat atau debat Cawapres kedua di Jakarta Convention Center Minggu 21 Januari 2024. Jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar aja, rugi dong, ujar Mahfud, Minggu 21 Januari 2024. Adapun program food estate yang dilaksanakan sejak pertengahan 2020 pada area lahan sekitar 30.000 hektar. Namun, demikian pada saat yang sama, impor beras mencapai level tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Dalam hitungan ribu ton, impor beras pada 2019 tercatat sebesar 444,51 ton dan 356,29 ton pada 2020, 407,74 ton 2021, 429,21 ton 2022, sekitar 3,6 juta ton. Data Badan Pusat Statistik atau BPS pada Januari 2024 yang sama, impor komoditas beras pada 2023 tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Impor itu berasal dari Thailand dengan volume 1,38 juta ton atau mencakup 45,12% dari total impor beras. Sementara itu dari Vietnam 1,14 juta ton, Pakistan 309.000 ton, Myanmar 141.000 ton, dan lainnya 83.000 ton. Akademisi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohmah, menyampaikan bahwa program food estate yang dilaksanakan mulai 2020 di Kalimantan Tengah dengan luas 30.000 hektar dari bekas proyek lahan gambut dengan komoditas padi dinyatakan gagal karena sejumlah faktor. Berdasarkan Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja